Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa sholli wa sallim ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi ya dalam video kali ini, dan sahabat channel ABM TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, kodrat perempuan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu setiap bulannya yaitu mengeluarkan darah dari kemaluannya, yang mana darah itu dinamakan dengan damul haid, darah haid. Di dalam kitab fikih, darah yang keluar dari perempuan itu bukan hanya haid, tapi ada darah nifas, ada darah istihadah, ada darah wiladah. Darah nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Ada darah istihadah, darah penyakit. Nah, di dalam haid itu Allah melarang perempuan supaya tidak sholat, tidak puasa, tidak membaca Al-Quran, bahkan tidak bisa dinikmati oleh pasangannya, yaitu oleh suaminya. Karena apa? Karena diharamkan. Namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haid itu adalah suatu kotoran yang mana ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW dan Allah menurunkan wahyunya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Haid itu adalah kotoran, yang mana kotoran itu yang dikeluarkan dalam tubuh untuk kesehatan. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun haid itu kan ada yang sedikitnya 1 malam 1 hari, dan ada kebiasaannya 6 malam 6 hari, 7 malam 7 hari, dan ada kebanyakannya yaitu 15 hari. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat perempuan jika haid, maka seakan-akan dia berhenti beraktivitas ibadah. Padahal ketika perempuan sedang haid bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang mana ibadah itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir. Bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin, ketika awal haid, pertama haid, maka bacakanlah doa alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzanbin. Maka selama haid itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan yang biasa ditinggalkan, yang bisa dikerjakan sebelum haid akan dicatat pahalanya ketika dia haid, asal dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata haid ini ada kisahnya. Dulu ketika di surga, nah kenapa yang haid pertama itu ada Siti Hawa? Kenapa Siti Hawa? Karena bisa haid. Nah, maka di dalam kisah dijelaskan ketika Siti Hawa berbuat atau melanggar aturan-aturan dari Allah, yaitu tidak boleh mendekati buah khaldi, tidak boleh memakan buah khaldi, maka yang berperan di dalam surga itu diantaranya iblis, ular, Nabi Adam, dan Siti Hawa. Nabi Adam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Hawa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ular pun juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Hawa ketika memakan buah khuldi itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dialognya seperti ini. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Hei Adam, kenapa engkau memakan buah khaldi?" Kata Nabi Adam, "Yang memerintahku, yang memberi makanku adalah Siti Hawa." Kemudian Siti Hawa ditanya oleh Allah, "Siapa yang memberi makanmu itu?" Yang menyuruh makan buah khaldi.
kepadamu ya Siti Hawa, maka kata Siti Hawa, yaitu ular. Ular pun juga ditanya oleh Allah, siapa yang menyuruhmu? Ular. Maka kata ular, yang menyuruhku adalah iblis. Nah, ketika itu Siti Hawa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Ama anta ya Hawa fali udammiyannaki kulla syahrin kama udammiyat asy-syajaratu." Siti Hawa, sebagai hukumannya aku akan memberikan untukmu itu hukuman setiap bulan engkau akan mengalami keluar darah. Engkau akan mengalami keluaran darah dari kemaluanmu. Seperti kama udammiyatu syajaratu, seperti pohon yang mengeluarkan getah. Seperti pohon yang mengeluarkan getah. Maka ketika Siti Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ditempatkan di Jeddah, dan Nabi Adam sebagian riwayat yaitu di gunung yang berada di India, maka setiap bulannya Siti Hawa yaitu mengalami haid. Nah, dari situlah sampai hingga nanti perempuan itu akan mengalami haid. Ternyata di dalam kitab ini dijelaskan ini adalah suatu hukuman dulunya sebelum syariah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hukuman untuk Siti Hawa karena Siti Hawa itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang paling tahu, Allah yang paling benar. Ini hanya kisah, hanya mengutarakan di dalam kitab. Semoga menambah ilmu dan semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.